knowledge and PR sharing on PR Indonesia Podcast Series, and this is what they say. Oke, alright, rekan-rekan PR Indonesia, kita sudah terhubung dengan Mas Bagus yang merupakan content creator yang ada di Indonesia. Selamat siang, Mas Bagus. Selamat siang, Mas Haris. Gimana kabarnya, Mas? Kabarnya dibaik-baikin aja ya. Kok dibaik-baikin gitu, kenapa Mas emangnya sebelumnya? Ya, namanya perjuangan selama pandemi pasti ada kesulitannya gitu. Nggak bisa bilang-bilang baik gitu aja, ntar saya berbohong. Oke. Nah, Mas Bagus, kita ngomongin tentang podcast kita hari ini yang tentang Digital Spotlight masih Mas ya. Kita mau berbicara mengenai storyline yang diminati oleh netizen gitu. Nah, Mas Bagus, video kampanye produk atau brand di media sosial belakangan memang sudah mulai bermunculan gitu Mas ya, dan inline dengan strategi PR atau public relations dari sebuah perusahaan, video telah merevolusi cara kita untuk mengkonsumsi sebuah konten gitu, karena melalui video atau melalui video itu kita bisa mendapatkan informasi yang edukatif dan juga menghibur juga, jadi pesan yang disampaikan lebih kena gitu ya kepada audiens atau targetnya. Nah, video ini menjadikan metode persuasi yang efektif yang pada gilirannya membuat kampanye perusahaan atau brand Anda jauh lebih menarik. Nah, jadi video ini mampu menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan pesan tertentu yang diinginkan oleh perusahaan kepada audiensnya semakin menarik sehingga engage dari video tersebut atau engage dari pesan komunikasi yang disampaikan oleh perusahaan semakin naik gitu Mas. Nah, berdasarkan data Statista yang dilansir pada Februari 2020 memang dijelaskan bahwa salah satu brand atau perusahaan yang videonya paling banyak diminati oleh audiens atau publik itu adalah Lego. Lego pemenangnya, yaitu selain ada Lego, ada juga Coca-Cola, ada brand fashion ternama seperti Chanel, dan juga kemarin Lego sempat upload video yang terbilang sebenarnya simple sih Mas ya sebenarnya. Jadi mereka bikin video tentang how are Lego minifigures made gitu ya, atau miniatur Lego itu gimana sih cara dibuatnya gitu. Dan itu sebenarnya kalau misalkan kemarin saya lihat emang simple gitu. Tapi bagaimana kemudian akhirnya video itu bisa ditonton oleh banyak orang gitu. Menampilkan behind the scene pembuatan Lego, dan videonya dalam beberapa hari saja bisa dilihat ratusan ribu audiens gitu. Itu yang mungkin bisa menarik gitu ya, bisa dikatakan menarik, dan sehingga akhirnya di data Statista pada Februari langsung dimenangkan oleh Lego gitu. Pertanyaannya Mas Bagus ya, nah bagaimana sih membuat konten video yang bukan hanya dapat menyampaikan pesan dari sebuah brand, tapi juga diminati oleh audiens atau netizen? Karena kalau kontennya tidak menarik, tentu pesan yang disampaikan oleh sebuah brand tersebut tidak akan mungkin bisa tersampaikan. Gimana, Mas Bagus, selaku content creator pasti sudah pro banget dengan hal ini. Sebenarnya kalau kita ambil secara general ya, Aris ya, kalau misalnya kita ambil secara general tanpa harus melihat biasanya kan ada beberapa pertimbangan, terutama di sosial media itu harus mempertimbangkan kira-kira siapa sih target marketnya. Pertama itu, apakah target audience atau followers kita sudah sesuai dengan target audience kita. Itu tuh ada di sebelum kita membuat konten video. Jadi itu harus difokuskan dulu. Setelah itu, untuk konten video, kalau menurut saya, untuk dari segi brand, sepemahaman saya dari materi dan branding juga itu ada namanya Super A. Jadi P-nya persuasif, E-nya entertaining, R-nya relevan, dan A-nya acceptable. Itu 6 kunci sebenarnya kalau untuk di video ya, terutama ya. Di video gimana caranya kita bisa membuat konten yang istilahnya mengandung 6 poin tadi. Tapi ini balik lagi, Super A, simple, unexpected, persuasif, entertaining, relevan, dan acceptable. Itu ada 6 kuncinya, tapi
kalau misalnya kita menarik dari poin apa ya, media yang sekarang populer yaitu sosial media, kalau kita nariknya ke arah sana, sebenarnya itu cuma cukup mengandung mungkin 3 atau sampai 4 poin aja itu udah cukup. Kalau dari pengamatan saya ya. Iya. 3 dari 6 poin tadi, kalau misalnya sudah terpenuhi, ini khusus untuk video yang awareness-nya hanya di sosial media ya. Yep. Hanya membutuhkan sekitar 3 poin tadi untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau soal video, gimana yang bagus dan menarik untuk audiens. Tapi tetap balik lagi melihat dari tren yang ada. Biasanya kan itu yang jadi 5 detik pertama orang memutuskan untuk tetap nonton atau enggak. Kalau di sosial media kan ada namanya, saya lupa istilahnya. Yang jelas intinya tuh 5 detik pertama ketika orang nonton video itu harus sudah menarik dan orang ngerasa pengen ngelanjutin videonya. Itu sih yang penting. Yes, benar. Setuju juga sama Mas Bagus. 5 detik awal itu proses untuk mencuri perhatian audiens gitu, Mas ya. Iya, betul. Nah, cuman mungkin kalau misalkan dari Mas Bagus sebagai kreator gitu ya, 5 detik video pertama itu yang paling mencuri, apakah audiens itu stay or leave gitu ya. Kalau misalkan dalam dunia MC gitu ya, mungkin 5 detik awal itu juga apakah audiens mau mendengarkan kita apa enggak. Susah juga sebenarnya ya. Mungkin bisa nanti mengadaptasi dari salah satu ini ya acuannya Mas Bagus yang Super 8 tadi. Nah, Mas Super 8 tadi ada apa aja tadi Mas? Ada simple, ada unexpected, persuasif, entertaining, relevan, dan acceptable. Oke, ada simple, ada unexpected, ada persuasif, entertaining, relevan, dan acceptable. Itu yang biasanya digunakan sama itu Mas. Itu untuk secara keseluruhan ya. Jadi bukan 5 detik pertamanya. Oh iya. Itu ya, untuk yang secara keseluruhan emang itu. Kalau 5 detik pertama itu semua susah. Waduh, susah juga Mas ya. Videonya singkat cuma 5 detik kayak ads di YouTube aja ya. Iya. Oke, kita lanjut nih Mas ya. Nah, apa saja sih Mas yang pertama-tama harus dipersiapkan sebelum kita membuat konten video? Mungkin selain storyline, ada juga kan biasanya istilah-istilah, yaitu antara lain storyboard, ada mood board. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dan kegunaannya dalam suatu produksi konten video? Jadi, apa yang dibutuhkan dan juga ada istilah-istilah apa di dalamnya gitu Mas biasanya? Oke. Sebenarnya ini balik lagi dari efisiensi waktu ya, karena kan ada beberapa campaign yang memang atau beberapa project yang memang harus membutuhkan waktu yang cepat. Jadi kita ngelihat dari timeline-nya dulu, apakah memang timeline-nya memungkinkan untuk membuat storyboard atau mood board. Kalau misalnya enggak, mungkin cukup hanya di storyline. Itu tergantung dealing dari brand dan vendornya, biasanya kayak gitu. Jadi tergantung dealing aja. Sebenarnya fungsinya sama, storyline, mood board, storyboard itu sama-sama mempermudah proses praproduksi. Jadi sehingga pas produksi mereka punya satu pengertian yang sama gitu. Mungkin kalau dari segi bedanya, storyline itu lebih ke rangkaian ceritanya, kalau mood board itu lebih ke storyline, tapi kita sudah memberikan gambaran kasar. Tapi gambaran kasarnya bukan yang manual digambar. Kalau manual digambar itu jatuhnya storyboard. Kalau misalnya board itu lebih ke kayak kita ngambil screenshot satu video yang saya mau angle yang ini. Itu dimasukin ke dalam satu deck itu terus ditulis di bagian reference ini, yang di bagian screenshot ini itu untuk dialog yang mana atau narasi yang mana gitu. Jadi itu untuk mempermudah aja. Mirip sebenarnya mood board dan storyboard sepemahaman saya, hanya bedanya di bentukannya saja. Kalau storyboard itu bentukannya manual, yang dimana orang harus menggambar, yang dibutuhkan ilustrator juga untuk mengeksekusi itu menjadi sebuah ilustrasi. Sedangkan kalau yang mood board itu lebih ke mengambil sebuah referensi yang sudah ada. Jadi kita hanya screenshot, terus dimasukkan ke dalam sebuah deck, terus didetailkan
dari storyline didetailkan ke mood board. Biasanya seperti itu. Oke. Hampir mirip mood board dan storyboard itu, hanya beda di proses eksekusinya. Proses eksekusinya. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan storyboard lebih full gitu Mas ya? Lebih komplit. Iya, kalau storyboard dia lebih full, benar-benar gimana ya? Benar-benar dibuat detail secara manual. Pilih salah satu aja bisa, tergantung efisiensi waktunya. Oke, berarti tergantung efisiensi waktu ya, waktu Mas ya. Mau kita bikin Iya. storyline aja atau bikin storyboard sekalian gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau misalkan ngomongin gitu nih Mas, ngomongin storyline atau storyboard, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bagus, sudah cukup jelas sih gitu ya. Oke. Cuman mungkin Mas Bagus ada nggak sih kira-kira salah satu contoh storyline yang mungkin dimiliki oleh Mas Bagus yang mungkin boleh dibagikan kepada rekan-rekan PR Indonesia yang sedang mendengarkan atau melihat PR Indonesia Podcast Series gitu. Oke, ini aku coba share. Ini konten udah naik sih sebenarnya. Oke, siap. Ini aku share screen ya? Iya, bisa. Boleh nih Mas ya berbagi. Bentar. Iya, boleh. Ini rekan-rekan PR Indonesia pasti pada penasaran nih gimana cara bikin storyline yang menarik, tentunya itu yang di garis bawah yang menarik. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, silakan. Oke. Oke. Mungkin ini bentuk simpelnya aja ya, karena waktu kemarin ini cuma untuk keperluan saya untuk present ke klien sebenarnya. Oke. Jadi ini cuma gambar chartnya aja, beberapa poin ada yang saya hapus karena itu konfidensial. Mungkin ini mulai dari awal itu harus tahu objektifnya dulu dari konten itu. Jadi misal kita menceritakan tentang apa sebenarnya isi atau pesan yang mau disampaikan dari sebuah konten. Nah, kalau yang di sini saya mencontohkan salah satu konten yang sudah naik di sosial media saya, itu objektifnya demikian. Tantangan bagi Bagus, seorang content creator yang sudah biasa mengerjakan konten di rumah, terus kira-kira apa yang membuatnya kini semakin susah dan gimana mengatasi masalah-masalahnya selama pandemi. Itu objektif yang mau diangkat. Lebih ke gimana susahnya dan gimana mengatasi masalahnya. Yes. Kemudian di slide selanjutnya itu ada referensinya. Jadi kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan ini dalam sudut pandang saya sebagai content creator ya, saya mau bekerja sama dengan brand, berarti saya juga harus menyertakan reference atau treatment mood video yang bakal saya buat. Jadi ini setelah objektifnya dapat, objektif biasanya didiskusikan bersama klien juga ya. Jadi itu objektifnya, terus ini referensinya yang saya kasih untuk treatment videonya seperti apa. Kemudian ada mood videonya, jadi ada contoh-contoh gaya videonya juga, bisa berupa link atau cuman langsung ada video yang juga. Oke. Kemudian setelah reference ada, baru kita masuknya ke mood board dan script. Jadi saya gabung antara script dan mood boardnya jadi satu. Jadi kurang lebih kayak gini, misal scriptnya adalah, halo, namaku Bagus, di video kali ini akan sedikit berbeda dan Bagus bakal cerita. Nah, apa kira-kira visualnya? Visualnya kita ambil dari screenshot video yang udah dibuat, atau mungkin dari video orang lain. Jadi istilahnya kita buat screenshotnya, biar ada gambaran visualnya kira-kira apa yang akan terjadi di skripnya yang Skrip ini. Oh, ini namanya mood board itu Mas ya? Jadi bisa melihat. Oke. Jadi dia turunan dari skripnya. Turunan dari storyline. Kemudian selanjutnya ini bakal terus dari awal sih. Jadi ini yang awal, terus lanjutannya seperti apa, sama ngasih detail-detail. Misalnya yang di sini saya kasih tulisan merah, ya berarti di sini ada keterangannya. Yang skrip warna merah, audionya dibuat efek suara TikTok. Ntar itu ada beberapa note yang harus tetap dimasukkan juga ke dalam mood board. Terus habis itu ini mood board terus sampai di akhir cerita, sampai di akhir cerita. Jadi kurang lebih mungkin gambaran mood boardnya seperti ini. Seperti itu. Iya, ini gambaran yang paling simpelnya ya. Yang lengkapnya aku nggak bisa ngasih lihat karena konfidensial. Nggak apa, ini yang bisa dibagi ke rekan-rekan PR Indonesia, Mas. Kalau di akhir-akhir biasanya gitu di apa, Mas? Closingnya atau closingnya biasanya seperti apa kalau misalnya dibuat oleh Mas Bagus? Kalau saya sih biasanya bikin konten karena apa ya istilahnya, vibe dari konten saya tuh kan lebih ke hal-hal yang optimisme, positif dan segala macam. Jadi saya selalu ngambilnya itu kalau di ending adalah konklusi mungkin atau solusi dari
permasalahan yang saya angkat di awal cerita, biasanya kayak gitu. Jadi yang pertama kita ngasih masalah, terus ada solusinya. Kurang lebih endingnya lebih ke solusinya sih, atau optimismenya kalau di endingnya, kalau di konten-konten yang pernah saya buat. Tapi ini tergantung dari brand ya. Jadi jangan, kalau dari sudut pandang saya ya, saya karena self branding saya adalah optimisme, ya berarti endingnya harus ada pesan-pesan optimismenya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya brand lain ya silahkan disesuaikan dengan objektif dari brand masing-masing. Objektifnya. Ya, siap. Ya. Terima kasih Mas Bagus sudah bisa share nih contoh mood board yang biasanya digunakan oleh Mas Bagus gitu. Oke, Mas. Mungkin ini yang terakhir juga sih, Mas, ya, yang pertanyaannya. Kalau tadi dia sudah membahas mengenai video-video atau ya storyboard yang sudah dibikin oleh Mas Bagus yang bisa dibagikan. Kira-kira terakhir nih, Mas. Menurut Mas Bagus, kira-kira video atau contoh-contoh atau tren-tren video yang seperti apa sih yang bakal ngehits ke depannya? Apalagi sekarang lagi corona juga gitu kan, COVID. Ke depan nanti seperti apa, Mas? Sebenarnya di dunia sosial media sekarang tuh unik ya, karena segmen video, bahkan style video pun sekarang sepengamatan saya itu terpecah. Maksudnya begini, ketika dulu kita terbiasa melihat konten panjang itu di YouTube, kemudian Instagram ngehits, kita terbiasa melihat konten yang 1 menit. Ketika TikTok ngehits, kita terbiasa melihat konten yang 15 detik. Jadi ini tergantung dari sosial medianya. Kalau ditanya tentang gimana tren ke depannya, kalau memang brandnya ini untuk awareness, menyebarkan awareness di sosial media, itu tergantung dari platformnya juga. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau misalnya cuman diminta pilih satu, untuk tren ke depannya, sebenarnya video-video pendek seperti di TikTok itu bakal lebih ngetren. Karena beberapa brand yang saya lihat pun, beberapa marketplace, itu dia sudah mulai memasarkan awareness di TikTok. Walaupun itu dibuatnya secara soft selling, atau nggak kelihatan. Karena orang-orang melihatnya, oke, ini yang ngangkat adalah kreator, tapi secara nggak langsung, itu dia mempromosikan brand. Tapi dia nggak bilang. Soft selling. Ya, jadi dibuatnya secara soft selling. Soft selling dan nggak harus dari brand itu sendiri, karena sekarang orang lebih lebih ngerasa attach dengan rekomendasi seseorang yang dia kagumin gitu ya. Iya, dia kagumi. Kalau sekarang mungkin biasanya bahasanya seorang rekomendasi gitu. Mungkin biasanya sekarang bahasanya panutan gitu. Iya, panutan, benar. Jadi biasanya tuh orang lebih attach dengan rekomendasi panutannya, secara nggak langsung kemakan omongannya, padahal dia juga di belakangnya ada brand. Oke, berarti yang mungkin kalau misalnya tersirat secara tersirat yang disampaikan Mas Bagus, mungkin tren-tren video ke depan mungkin bisa jadi influencer atau orang-orang yang dianggap sebagai opinion leader mungkin yang masih bisa mempengaruhi audiens gitu, Mas ya. Oke, ada tips terakhir nggak Mas dari Mas Bagus untuk para pemilik perusahaan atau sebuah brand kira-kira ke depan nanti seperti apa dalam memasarkan atau memperkuat awareness gitu? Oke, ini saya mengerucutnya ke awareness sosial media aja ya, karena kalau misalnya media kayaknya lain itu beda lagi. Untuk kedepannya mungkin lebih ke kita nggak harus menampilkan sebuah visual yang bagus, tapi lebih ke hal-hal yang sekiranya kontennya relevan dengan audiens yang kita tuju. Sebenarnya itu sih kuncinya. Karena beberapa brand yang saya buat pun itu nggak harus visualnya bagus, yang penting kontennya dan cara menyampaikannya langsung ke audiensnya. Bisa audiens ngerasa relevan, ngerasa oke, ini aku banget, jadi lebih gampang masuknya. Mungkin lebih ke simple kayak kita lagi nge-vlog atau kita lagi ngerekamnya hanya menggunakan smartphone. Ini saya merelatekan dengan pandemi juga ya. Jadi kan orang-orang nggak bisa produksi besar-besaran juga. Jadi kayak
produksi yang hanya simple aja, yang nggak harus memerlukan jumlah cost yang besar juga untuk produksi, itu sebenarnya juga bisa membuat orang relate juga. Jadi nggak harus dengan visual yang bagus, yang penting cara menyampaikannya tetap sesuai dengan tren yang ada lah. Oke. Bisa juga dikatakan harus mendekatkan proximity antara audiens juga Mas ya, biar audiens juga ada empatik terhadap video yang sudah ditayangkan gitu. Betul. Oke, Mas Bagus, kayaknya udah cukup. Sebenarnya harusnya lebih panjang lagi Mas ya, cuman kita sudah terbatas oleh waktu juga. Jadi Mas Bagus, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bisa menjadi atau sharing-sharing di PR Indonesia Podcast Series, yakni di Digital Spotlight tentunya. Nah, bagi rekan-rekan PR Indonesia yang mungkin penasaran kira-kira gimana contoh-contoh video yang sudah diproduksi oleh Mas Bagus, kira-kira seperti apa, mungkin bisa menjadi referensi. Mungkin Mas Bagus bisa dikenalin kira-kira apa namanya portal-portal karyanya Mas Bagus. Di mana aja, Mas? Kalau portal karya terbanyak sebenarnya ada di Instagram, bisa cari di Instagram @sangatbagus. Kalau di YouTube baru beberapa karena belum konsisten di situ, jadi di Instagram aja. Oke, di Instagram. Baik, siap. Jadi rekan-rekan PR Indonesia jangan lupa untuk kunjungi Instagram dan juga buka lihat-lihat juga dulu referensinya dari Instagram Mas Bagus di @sangatbagus, bisa di bawah ini juga. Nah, jadi nanti teman-teman bisa atau para pemilik perusahaan, mungkin PR perusahaan untuk menjadikan referensi video, pemasaran ataupun memperkuat brand, mungkin bisa melihat nih gimana referensi-referensi video yang ada di Instagram Mas Bagus di @sangatbagus. Mas Bagus, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dengan podcast kita. Ya, sukses selalu juga, Mas Haris. Sukses selalu Mas ya. Dan juga stay safe, apalagi kita juga mau masuk ke the new normal era. Jadi tetap stay safe. Jangan lupa siapkan alat-alat sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah punya, Mas? Ada, lengkap. Oh, lengkap. Sudah ada, udah lengkap. Siap. Ya, baik, semoga kita bisa nanti bekerja sama di podcast selanjutnya, Mas Bagus ya. Terima kasih, Mas Bagus.